Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Desi Melansari dari kelompok 7 NPM 18310031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi praktikum anatomi pertemuan pertama yaitu kranium. Nah, langsung saja di sini kita lihat ada regio-regio kepala dan leher. Nah, tapi yang dibahas di sini regio-regio kepala saja. Yang pertama itu kranium. Kranium itu dibagi menjadi dua, ada neurokranium sama viscera kranium. Nah, kalau neurokranium itu fungsinya untuk melindungi syaraf-syaraf, sedangkan viscera kranium itu untuk membentuk wajah. Nah, di neurokranium itu sendiri terbagi menjadi 4, ada frontalis, ada temporalis, ada occipital, sama ada parietal. Nah, di sini kita lihat ada regio frontalis, ada regio temporalis, nanti regio occipital sama parietal nanti bisa dilihat dari lateral atau dari belakang. Ya, dari lateral atau juga bisa dilihat dari belakang. Terus di sini juga ada regio orbital, regio infraorbital, regio zygomatica, sama regio oralis, ada regio mentalis. Kenapa ini disebut regio infraorbital? Karena dia itu bagiannya itu di bagian bawah orbital. Infra artinya bawah dan superior artinya atas. Jadi dinamanya regio infraorbital. Lanjut, ini dilihat dari lateral atau dari samping. Nah, kelihatan di sini ada regio parietal, regio temporal, occipital, sama frontalis. Ada regio nasalisnya juga kelihatan di sini yang tadi. Kemudian di sini ada regio cervicalis anterior. Itu dia terdiri dari trigonum submandibular, trigonum caroticum, sama trigonum muscular. Langsung kita lihat di sini di bagian kranium. Nah, di os frontal itu dia ada front sama ada glabella atau di dahi di sini. Terus ada foramen supraorbital. Ada os nasal, ada os zygomaticum. Os zygomaticum itu biasanya kalau anak cewek, tempat anak cewek belaskan di sini. Terus juga ada maxilla, ada apertura piriformis, terus juga ada mandibula. Nah, di os nasal itu dia ada sutura. Sutura itu yang memisahkan ya. Ada sutura internasalis. Kemudian di atasnya itu dia ada sutura frontonasalis. Berarti ketemunya os frontal sama os nasal. Langsung ke bawah. Di sini ada levot-levot juga. Levot itu biasanya kalau kecelakaan mobil nih, penyebab tersering. Dia ngalamin fraktur atau ada levot 1, levot 2, levot 3, bisa dibaca sendiri. Kemudian nih, ini sama aja tapi lebih memudahkan kita untuk menghafal karena dibuat warna-warni. Nih, di sini ada os sphenoidal. Os sphenoidal itu terdiri dari dibagi menjadi dua, ada ala minor sama ala major. Terus ada os lacrimal. Nih, os lacrimal itu biasanya yang tempat ngasilin kelenjar air mata. Di sini ada juga foramen infraorbital, ada concha nasalis media, terus ada sutura intermaxalis. Berarti dia itu di antara maksila. Ada foramen mental juga, terus ada corpus mandibulan di sini. Kemudian lanjut, ini masih dilihat dari lateral atau dari samping. Nih. Ada os temporal, terus lihat ada sutura coronalis. Sutura itu yang memisahkan tadi ya, garis. Terus ada sutura spenus squamosa, ada sutura squamosa. Kok namanya sutura squamosa sih? Padahal kan ini di temporal. Nah, jadi di temporal itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang besar ini sama yang kecil. Kalau yang besar ini
ini namanya os temporal pars squamosa, sedangkan yang bagian yang kecil ini dia disebut os temporal processus mastoideus. Jadi dia namanya sutura squamosa. Terus nih, ini ada sutura squamosa, artinya dia itu pertemuan antara os sphenoidal sama os squamosa. Banyak nih, ada banyak sutura, ada sutura sphenozygomatica, berarti sphenoidal sama zygomatikum. Terus ada frontozygomatikum nih di sini, berarti os frontal sama os zygomatikum. Terus ada juga sutura lacrimomaxillaris, masih banyak nih. Bisa kalian baca sendiri. Terus di sini juga ada condylus occipital, terus ada nih di bagian di sini arcus zygomaticus. Terus di yang lubang ini ada namanya foramen mental. Foramen mental ya. Lanjut, ini dilihat dari superior ya. Dari bagian atas nih. Nah, garis ini namanya sutura coronalis. Di sutura coronalis, terus yang garis yang ini itu sutura sagittalis. Nah, pertemuan antara sutura coronalis sama sutura sagittalis itu ada namanya brekma. Ada brekma. Terus di bagian bawah itu ada namanya lambda. Kenapa namanya lambda? Karena dia di sutura lamboidea. Terus di sini ada vertex. Vertex itu puncak tertinggi tubuh. Biasanya buat ngukur tinggi badan tuh sampai vertex biasanya. Ada tuber parietal juga. Terus kita lanjut nih, ini dilihat dari posterior atau dari belakang. Ada sutura sagittalis tadi, terus di sini ada sutura lamboidea, kemudian ada sutura parietomastoidea, sutura occipitomastoidea, foramen mastoideum. Kemudian di sini ada inion nih, inion itu biasanya buat mengukur lingkar kepala. Lanjut lagi. Nah, di sini ada sulci anteriosi, ada sutura coronalis, ada dorus cellae, sella turcica, protuberantia, occipita, bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut lagi. Nah, sulcus. Di sini ada crista frontalis, sulcus sinus sagittalis superior, nanti crista sulci anteriosi, sinus sagittalis, lamina. Nah, di sini ada foramen. Foramen itu lobang. Ada foramen spinosum, lacerum, terus ada sulcus nervi petrosi minoris. Kemudian ada lagi yang lubang yang paling gede ini namanya foramen magnum. Setiap foramen itu nanti ada yang isinya, nanti kita bahas ya. Ini lamina cerebrosa, nanti juga ada yang isi nih di sini. Ini bagian basis kranii, berarti di bagian bawah ya. Ada foramen ovale, foramen lacerum, foramen spinosum, canalis caroticus, foramen magnum. Nih, ini dibagi menjadi dua nih, fossa. Ada fossa cranii media, dibagi menjadi tiga. Ada fossa cranii anterior, fossa cranii media, sama fossa cranii posterior. Kalau misalkan nih kayak lamina cerebrosa, canalis opticus, foramen rotundum itu dia fossa cranii anterior, lamina cerebrosa, canalis opticus itu dia di bagian anterior. Terus kalau yang cranii media itu kayak foramen spinosum, canalis caroticus. Terus yang posterior itu contohnya ada fossa cerebralis, foramen magnum itu bagian posterior. Ini sama aja foramen.
Kita lanjut lagi di sini. Bisa kalian lihat ada foramen spinosum di sini. Terus foramen ovale di sini, mohon maaf. Terus ada foramen spinosum. Terus ada arcus zygomaticus yang tadi. Processus mastoideus. Nah, ini yang ngisi foramen-foramen tadi. Contohnya nih, kayak foramen ovale itu yang isinya nervus mandibularis, plexus venosus foraminis ovalis. Terus ada, bisa kalian baca sendiri nih, ada foramen jugular, itu yang bagian anteriornya diisi sama sinus petrosus inferior, nervus glossopharyngeus, yang bagian posteriornya bisa kalian baca sendiri. Terus ada foramen magnum, itu yang isinya meninges, ada medulla oblongata, terus biasanya itu ada juga liquor cerebrospinal. Nih, ini sama kayak tadi, foramen-foramen, isi dari foramen tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada fonticulus nih, fonticulus anterior, ada os parietal, terus ada sutura frontalis, sutura coronalis. Nanti biasanya fonticulus ini pas baru lahir itu belum utuh sempurna. Ini fonticulus anterior, fonticulus sphenoidal, fonticulus posterior, fonticulus mastoideus, ada sutura frontalis, fonticulus anterior, fonticulus posterior. Nah, ini nih fonticulus tadi biasanya dia fonticulus anterior tadi biasanya dia itu nutup sekitar 36 bulan atau sekitar 3 tahun ya. Terus fonticulus posterior itu sekitar 3 bulan, fonticulus sphenoidal itu sekitar 6 bulan, dan fonticulus mastoideus itu sekitar 18 bulan. Sama aja. Nah, biasanya kalau kegagalan penutupan di sutura frontal tadi itu biasanya nyebabin scapulocephali. Terus kalau misalkan fonticulusnya cekung itu biasanya dehidrasi, sedangkan kalau cembung itu biasanya ada tekanan intrakranial. Nah, kemudian nih kalau misalkan di bagian glabellanya itu sakit, biasanya itu dikaitkan sama penyakit Parkinson. Kemudian di sini ada klinis-klinisnya. Ini lever tadi. Nah, fraktur os nasal dan rangka tulang rawan hidung itu biasanya salah satu fraktur tersering di daerah wajah. Kemudian ada lagi fraktur yang lainnya. Nah, di sini ada fraktur kranium, itu bisa dibedakan menjadi lebih lanjut lagi. Ada fraktur linier, fraktur split, fraktur diastatik, sama fraktur basis krani. Udah cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.